Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonomi Syariah. Nama Aditya Putra Pratama, NIM 8723181533, semester 5 Pendidikan Ekonomi, Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan, Universitas Majesakti, mata kuliah Ekonomi Syariah, nama dosen pengampu, Bapak Darmawan MM. Ini saya akan menjelaskan sejarah ekonomi Islam di zaman Rasulullah Muhammad SAW. Sistem perekonomian pada masa Nabi Muhammad SAW merupakan sistem ekonomi yang berdasarkan syariat Islam dan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sejumlah aturan yang tertanam pada landasan perekonomian tersebut berbentuk keharusan melakukan atau sebaiknya melakukan sesuatu, juga dalam bentuk larangan melakukan atau sebaiknya juga tidak melakukan sesuatu. Tentu aturan-aturan yang tersebut dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul bertujuan untuk menjamin keselamatan manusia sepanjang hidupnya, baik agama diri, akal, sehat, harta benda, maupun nasab keturunan. Rasul memulai implementasi perekonomian Islam sejak diutus beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada usia 40 tahun. Sistem perekonomian Islam tampak cerah bukan pada masa Makkah, namun mulai pada masa Madinah atau hijrahnya Rasulullah ke kota Yastrib, yaitu Madinah. Adapun pada masa pemerintahnya, Rasulullah menerapkan ziyah, yakni pajak yang dibebankan kepada orang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan pelindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Misalnya jizya adalah 1 dinar per tahun untuk setiap laki-laki dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, dan penderita penyakit dibebaskan dari beban ini. Pembayaran jizya ini tidak harus berupa uang tunai, tapi juga dapat berupa barang lainnya. Selain jizya, Rasul juga menetapkan sumber pendapatan negara yang terpenting dengan sistem khazraj, yakni pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslim. Tanah tersebut diambil alih oleh kaum muslimin, dan pemiliknya diberi hak untuk mengelola tanah tersebut dengan status penyewa dan bersedia memberikan sebagian hasil produksinya kepada negara. Di samping itu, bukan hanya non-muslim yang dikenakan pajak, umat Islam pun dikenakan pajak yang sama dengan khazraj, yakni uzr dan hasil pertanian dan buah-buahan. Sumber pendapatan negara selain ziyah dan khazraj adalah sistem uzr, sebuah sistem pajak yang telah berlangsung pada masa Arab Jahiliyah yang diadopsi oleh Rasul sebagai biaya impor yang dikenakan kepada semua pedagang dan dibayar hanya sekali dalam setahun, serta berlaku hanya terhadap barang-barang yang bernilai lebih dari 200 dirham. Tingkat biaya sebesar 5%, sedangkan pedagang muslim sebesar 2,5%. Di antara sumber-sumber pendapatan negara pada masa pemerintahan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, zakat dan usr merupakan 2 pendapatan yang paling penting. Bagaimana Anda menyikapi dengan ekonomi Islam? Menurut saya ekonomi Islam ini memberi kita pelajaran untuk memanfaatkan harta dengan baik dan juga bersifat jujur untuk memperoleh kebutuhan yang diinginkan, dan karena itu ekonomi Islam bermanfaat. Sistem ekonomi ini sesuai dengan syariat, dan karena sebagian besar penduduk di Indonesia adalah Islam, maka agar terhindar dari segala penjual belian yang dilarang oleh syariat Islam dan terhindar dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti adanya riba atau sesuatu perdagangan. Pendapat Anda peran negara dalam ekonomi Islam saat ini? Dalam Islam, negara ini memiliki peran mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung sempurna, informasi yang merata, dan keadilan ekonomi. Peran negara dalam ekonomi Islam saat ini merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam meletakkan dasar-dasar aturan yang
mendukung dan dapat melindungi pertumbuhan dan aktivitas ekonomi. Dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab pemerintah yang berusaha melakukan penertiban dan mensejahterakan masyarakat. Tanggung jawab pemerintah dalam perspektif Islam memiliki fleksibilitas yang luas berdasarkan pada premis bahwa Islam bertujuan untuk mensejahterakan umum masyarakat. Ada beberapa pendapat saya para negara dalam ekonomi Islam saat ini. Pertama, menjamin tegaknya etika ekonomo atau bisnis Islam melalui pendidikan, menciptakan iklim sehat dalam mekanisme pasar, mengambil langkah-langkah positif di bidang produksi dan membentuk modal perbaikan penyediaan sumber daya dan distribusi pendapatan yang seadil-adilnya. Contohnya, pada periode ini, di mana ada daerah-daerah daulah Islamiyah, tidak ditemukan seorang pun warga negara yang fakir miskin, karena mendapat perhatian serius dari negara. Para ahli fikih Islam telah menulis secara dalam mengenai prinsip pemenuhan kebutuhan. Mereka semua setuju bahwa secara umum pemenuhan kebutuhan dasar merupakan kewajiban negara dan masyarakat, sehingga tak seorang pun dijumpai yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Para ahli fikih Islam berpandangan bahwa perlindungan hukum harus diberikan sesuai dengan prinsip pemenuhan kebutuhan, sehingga setiap warga negara bisa melapor ke pengadilan agar mendapatkan jaminan pelaksanaan atas prinsip tersebut. Sekian, terima kasih presentasi saya. Mohon maaf kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.